Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Bapak dan Ibu yang saya hormati dan yang Allah muliakan, alhamdulillah pada kesempatan ini di hari Jumat yang ketiga bulan Oktober kita bisa bertemu kembali untuk melanjutkan pembahasan kitab Riyadhus Shalihin. Bab yang ke-12 ini edisi lanjutan kaitan dengan bab menganjurkan untuk menambah kebaikan pada usia senja. Ya, usia senja itu di usia berapa tahun kan gitu, Pak? Kalau kita melihat di psikologi pendidikan, ada beberapa tahapan tentang fase usia. Dari 0 sampai 3 tahun itu namanya usia bayi, kan? Bukan balita tapi bayi. Kemudian dari 4 sampai 6 itu namanya usia kanak-kanak. Maka ada taman kanak-kanak. Lalu dari usia 7 sampai 12 tahun itu masuknya usia anak SD, anak SMP. Dari 13 tahun sampai 70 tahun itu usia remaja. Bukan remako, tapi remaja. 18 sampai 21 itu masuknya usia dewasa. 22 sampai kepada 40 yaitu kan tua. 41 sampai 60 manula. Tuh kan. Bapak usia berapa sekarang? 62. Alhamdulillah. Abdi nemel 58 langkung 3 bulan. Tapi belum senja ya. Belum. Kata orang Sunda mah geus tunggang gunung. Bahasa kasarnya bau taneuh. Umur geus bau taneuh masih kena kitu sana kalakuan teh kan gitu, Pak. Nah, Imam Nawawi ini berpesan kepada kita. Beliau berpesan kepada kita, hendaklah kita meningkatkan amal soleh, meningkatkan ibadah, bukan menambah jumlah ibadah. Meningkat semangatnya itu kan, Pak ya. Bakat tingko getol sampai tahajud berang peting, nah bukan begitu, bukan itu maksudnya. Meni rajin senasiata si aki sebenarnya puasa Senin Kemis unggal poe itu bukan rajin tapi mengenali aturan.
Nah di sini kenapa lagi Bapak dan Ibu punya masjid ya, milik komplek, ini milik masyarakat ya, kita manfaatkan sebaik mungkin. Karena merupakan suatu kebahagiaan ketika kita hidup di salah satu perkomplekan, itu tetangganya pada baik. Tetangganya pada baik, mereka saling menghargai, saling menghormati, walaupun beda agama tetap dibangunkan komunikasi yang harmonis. Jangan kita punya anggapan karena kita bertetangga seorang Nasrani, seorang Yahudi, mau ditanya, dia nggak seperti itu kan. Tetap kita nanya kepadanya. Nah urusan agama, maka tentu kita ada rambu-rambu yang perlu kita perhatikan. Urusan kemasyarakatan ya harus dibangun dengan baik. Usia senja itu orang sepakat ya di atas 60 tahun. Di atas 60 tahun. Menganjurkan untuk menambah kebaikan. So tingkatkan amal soleh. Yang biasanya kita membaca Quran dalam 24 jam hanya 5 menit, tingkatkan sekarang 10 menit. Dulu kita baca Quran hanya 2 halaman, sekarang tingkatkan sampai 5 halaman. Karena membaca Quran, majelis ilmu yang kita datang itu merupakan investasi kita, merupakan harta kita. Boleh nggak berolahraga? Ya bagus berolahraga, Pak. Tapi loba dongingna peneta teh Pak, olahraga. Itu sena cilaka katabrak ku angkot, di mana keur sasapedahan. Itu jamaah urang senanon ti kusruk kena ka jurang kunaon sasapedahan. Itu bersepeda kan rata-rata. Itu jamaah urang sati jongkro kena keur tahajud, itu kan terhormat. Nah, makanya kutunuh mereka di jongkok. Nah, di hadis ini kita lihat wa fi riwayatin li muslimin, dalam riwayat Muslim disebutkan karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuksiru ayyaqula qabla ayyamut. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memperbanyak ucapannya sebelum wafatnya, yaitu Subhanakallahumma wa bihamdika astaghfiruka wa atubu ilaik. Maha suci Engkau dan saya mengucapkan puji-pujian kepadamu. Saya mohon pengampunan serta bertaubat kepadamu. Ini merupakan kebiasaan orang yang dijamin masuk ke mana Pak? Masuk ke dalam surga. Ini kan jaminannya, kok kenapa seperti ini? Kan kita juga sama, saya punya jaminan, betul, tapi banyak yang menolak. Kullu ummati yadkhulunal jannah. Satu versi mengatakan kullu ummati tadkhulul jannah. Itu sabda Nabi. Setiap umatku pasti mereka masuk surga. Setiap umatku kata Nabi. Illa man aba, kecuali mereka yang tidak mau. Ini kan mereka menolak jaminan Rasulullah Pak ya. Itu mereka menolak. Nabi memberikan jaminan setiap umatku pasti ke surga, kata Rasul. Aku, kata Rasul, walaupun merupakan Nabi yang terakhir, tapi aku merupakan orang yang pertama membuka pintu surga. Nah, ketika Nabi menyampaikan kepada para sahabat, kecuali mereka yang tidak mau, mereka kan bertanya, wa ma ya'ba ya Rasulullah, Rasul siapa yang menolak? Maka Nabi menjawab, man ato'ani dakhala jannah wa man asani faqad aba. Barang siapa yang taat kepada aku, itu surga bagiannya.
Tapi barang siapa yang durhaka kepadaku, itulah orang yang menolak untuk diberikan jaminan oleh aku, kata beliau. Nah, kita bisa melihat di sini keterangan bagaimana kebiasaan Rasulullah SAW. Dan dia merupakan orang yang dijamin ke surga tanpa penghisaban. Yuksiru ayyaqula qabla ayyamut, memperbanyak ucapannya atau doanya sebelum wafatnya. Namanya tahu itu dia beliau akan wafat, ya tidak tahu, Pak ya. Jadi nggak ada seorang pun yang tahu kapan dia meninggal dunia, di bumi mana dia akan dikuburkan. Tidak yang tahu, tidak ada. Nah, dari kalimat ini qabla ayyamut, sebelum meninggal dunia, maka Imam Nawawi berkesimpulan biasanya kan gitu, Pak ya, biasanya orang ini akan mendekati kematian ketika di usia senja, kan gitu. Walaupun dia bukan merupakan suatu keniscayaan, karena tidak sedikit kan orang yang masih muda dia sudah meninggal dunia, bahkan berlahirkan pun dia telah meninggal dunia. Jadi ini mengambil kelazimannya, mengambil keumumannya. Di kebanyakan itu orang-orang yang wafat biasa di usia senja. Di usia senja. Kalau usia senja merupakan usia di 60 tahun sampai ke atas, saya juga suka berprasangka, ya Rob, mungkinkah di usia 60 tahun saya akan tamat riwayat gitu kan? Ya kita tingkatkan nama soleh. Jangan semakin usia kita yang bertambah jumlah, berkurang jatah, tapi semakin bertambah keburukan. Bertambah usia, berkurang jatah, semakin bertambah musuh kita. Semakin banyak orang yang membenci kepada kita. Kalau kita dibenci, dimurkai, dimusuhi oleh orang-orang yang kafir, itu merupakan sebuah prestasi buat kita. Tapi berbalik, apabila orang yang benci kepada kita, orang yang murka kepada kita, orang yang tersangka, mereka termasuk orang-orang yang soleh, ahli ibadah. Kita perlu mempertanyakan, ini gimana aku ini? Sampai orang yang ahli ibadah, orang yang baik, orang yang situ, mereka tidak suka kepada aku. Itu dipertanyakan seperti itu. Kalau kita dimusuhi oleh orang kafir, yaitu bersyukurlah. Kita dibalagir sangka abi anu kafir, anu jahat, koruptor, anu nyopet, itu kan bagus sangka abi. Itu kita harus ragu gitu kan. Kenapa seperti ini? Berarti sarwana kan. Dari hayam memang mungkin ulin jeung cari, ya, tidak mungkin. Subhanakallahumma wa bihamdik, Maha suci Engkau dan saya mengucapkan puji-pujian kepadamu. Astaghfiruka wa atubu ilaik, saya mohon pengampunan serta bertaubat kepadamu. Kita ucapkan kalimat ini. Ada abimah masih kena 30 tahun kewe sana, bukan belum tentu ya. Sebaiknya kita ucapkan Subhanakallahumma wa bihamdik, astaghfiruka wa atubu ilaik. Berapa kali jumlahnya nggak ditentukan, ya. Mau 1 kali, mau 2, 3 kali, ya, silakan kita berucap. Bapak dan Ibu berangkat naik kendaraan, ada waktu, ya, baca ini. Subhanakallahumma wa bihamdik, astaghfiruka wa atubu ilaik. Banyak kesempatan. Jadi gerakan bibir kita, basahi bibir kita dengan ucapan-ucapan kalimat-kalimat thayyibah.
Ini masih lanjutannya. Qalat Aisyah berkata, ya Rasulullah, ma hadhil kalimatul lati araka ahdastaha taqula. Wahai Rasulullah, apakah artinya kalimat-kalimat yang saya lihat Tuhan baru mengucapkannya itu? Dan baheula mentara, bukan tarak, jarang aku mendengar. Nabi begitu sering mengucapkan kalimat ini. Subhanakallahumma wa bihamdik astaghfiruka wa atubu ilaik. Sering itu Aisyah mendengar. Loh, kenapa seperti itu kata Aisyah? Nabi menjawab, ju'ilat li alamatun fi ummati idza ra'aituha qultuha. Itu dijadikan sebagai alamat, sebagai ciri atau tanda bagiku untuk umatku. Jikalau saya telah melihat alamat atau tanda tersebut, itu saya ucapkan apabila telah datang pertolongan dari Allah dan kemenangan. Itu ketika Nabi menerima ayat A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, idza jaa nasrullahi wal fath, sampai ayat yang terakhir. Nah, ini kan sesuai dengan takwilnya Ibnu Abbas kan Pak ya. Ketika Umar bin Khattab mengumpulkan sahabat senior, Umar nanya kepada mereka, apa mana ayat itu? Apa mana surat yang tadi? Maka sahabat sepakat menyatakan bahwa nanti Islam akan menang, maka banyak orang masuk ke dalam Islam secara berbondong-bondong, maka kita dianjurkan untuk memuji kepada Allah. Itulah pemahaman para sahabat senior di saat itu. Kunaon Bu? Lan? Sudah purpose tu. Misal deui lah. Misal deui. Nah, ketika Umar mendengar ya, paham para sahabat tentang menafsirkan surat An-Nasr tadi, maka Nabi melihat kepada sahabat muda yang bernama Ibnu Abbas. Muncul orang jangan benar itu, kata dia, bukan itu. Apa kata Umar? Yang aku pahami dari surat tersebut menunjukkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah habis masa tugasnya, berarti Nabi akan pulang ke rahmatullah. Semua kan tercengang ketika mendengar ucapan sahabat kecil yang tadi. Ya benar kan, tidak lama kemudian setelah itu Nabi pun sakit, demam, kemudian tidak lama beliau wafat kan itu. Baru turun surat An-Nasr ini, maka Nabi sering mengucapkan kalimat ini di sisi Aisyah. Subhanakallahumma wa bihamdik astaghfiruka wa atubu ilaik. Jadi tanya Nabi tekan oleh Aisyah, ya Rasulullah, apakah artinya kalimat-kalimat yang saya lihat Tuhan baru mengucapkannya itu? Dan bagaimana cara? Beliau bersabda, kalimat itu dijadikan sebagai ciri bagiku untuk umatku. Itu kan Nabi ketika berusia 63 tahun. Itu alamat bagiku. Dan itu juga merupakan tanda, ciri atau alamat bagi umatku.
Maksudnya kalau kita telah mencapai usia 63 tahun, ya hati-hati, bukan hati-hatinya. Ini hati-hatilah. Ulah berdegong teuing gitu kan, ulah loba carekeun. Banyak ditegur ku budak, ku minantu, ku icu, teh mah cenah si aki mah ulin wae cenah kitu kan. Cek incuna teh. Nah kita harus sadar dirinya, kudu geus 62 tahun setengah gitu kan Pak ya. Nabi situ usaha kita sama dengan siapa? Dengan Rasul, berarti tinggal setengah tahun deui. Bapak 62 itu teh. 2 genep atau hotel kene 2 genep. Antep aja insyaallah panjang lah. Kalian Bapak 150 tahun? Tanya gitu. Keluar tilu teh culang ciling waduh banyak. Red ka itu ngora kene, red ka dieu budak kene. Saeueuh uban asup teh ka jerokan Pak ya. Itu kan. Ya walaupun kata Nabi ya, sebaik-baiknya usia ialah usia yang panjang dan dia juga bagus amalannya kan gitu kata Nabi. Ya kita kan tidak mau punya usia sampai ke ratusan tahun, tapi kita betah banyak di alam dunia. Alim tapi betah kan. Jikalau saya telah melihat alamat atau tanda tersebut, itu saya mengucapkan ini. Idza jaa nasrullahi wal fath sampai kalimat yang terakhir. Nah maka disimpulkan dalam doa yang tadi, yang ini. Subhanakallahumma wa bihamdik astaghfiruka wa atubu ilaik. Kita ucapkan kalimat ini. Bahagia Pak ketika kita menghembuskan nafas yang terakhir Pak ya. Kemudian dimandikan oleh kerabat kita, disolatkan oleh para jamaah yang soleh, yang beriman dan yang bertakwa. Diantarkan juga oleh mereka ke pemakaman, didoakan oleh mereka, ya di surga sedang menanti kita. Ya apalagi yang kita tunggu sekarang? Apalagi Pak? Kalau Bapak Ibu ditanya Pak, sekarang apa yang kita tunggu? Ya, kita nunggu apa sekarang? Mau itu kematian. Ya. Kata Bapak, saya menunggu mantu saya akan lahir. Kata ibu, saya menunggu nanti bulan sekian akan menikahkan. Itu merupakan penantian yang bersifat semu. Mungkin terjadi atau juga mungkin tidak akan terjadi. Tapi itu kalau kematian pasti akan terjadi itu kematian. Sampai kata Allah juga, Allah berfirman, tidak ada satupun yang kalian tunggu melainkan kedatangan Israel untuk mencabut nyawa kalian. Itu yang kita tunggu selama ini. Kita kan melangkah ke timur, melangkah ke utara, selatan, barat, melangkahkan kaki itu pada hakikatnya apa? Kita sedang menemui titik-titik kematian kan gitu. Maka jangan lupakan kalimat thayyibah ini, subhanakallahumma wa bihamdik astaghfiruka wa atubu ilaik. Lalu hadis yang berikutnya wa fi riwayatillah, dan dalam riwayat Muslim lainnya disebutkan karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuksiru min qauli subhanallah wa bihamdi astaghfirullah wa atubu ilaih. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memperbanyakkan ucapan subhanallah wa bihamdi astaghfirullah wa atubu ilaih, yang artinya Maha suci Allah dan saya mengucapkan puji-pujian kepadanya, saya mohon pengampunan serta bertaubat kepadanya. Jadi terkadang kalimat ini ada yang bertanya begini, Pak, boleh
Bukankah ini diucapkan ketika ruku dan sujud? Ketika ruku, subhanallah wa bihamdi astagfirullah wa atubu ilaih. Ya kalau ada riwayat, atau ketika sujud kita membaca yang ini, subhanakallahumma wa bihamdi astagfiruka wa atubu ilaih. Ternyata ketika ruku dan sujud Nabi punya doa tersendiri. Ada yang sama kan? Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma gfirli. Itu yang Nabi baca ketika ruku dan ketika sujud. Yang berbedanya ketika ruku Nabi berdoa tasbih kan? Subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal azim 3 kali atau 10 kali tanpa menggunakan kalimat wa bihamdi. Ketika sujud berucap doa subhana rabbiyal a'la, ya, 3 kali atau 10 kali tanpa adanya wa bihamdi. Atau doanya subuhun kudusun rabbul malaika wa ruh. Nah, itulah merupakan doa yang Nabi ajarkan ketika ruku dan sujudnya. Adapun ini Nabi tidak merekomendasikan untuk dibaca baik ketika sujud maupun ketika ruku. Ya, ini dibaca ya ketika Bapak punya sempat, punya waktu beres sholat naon etama, beres sholat duhur, sholat Jumatan, ada kesempatan baca kalimat ini subhanakallahumma wa bihamdi astagfiruka wa atubu ilaih, atau kalimat yang ini subhanakallah wa bihamdi astagfirullah wa atubu ilaih. Ini lanjutannya. Qalat Aisyah berkata, waktu saya bertanya, ya Rasulullah, araka tuksiru min qaul? Saya lihat Tuhan selalu memperbanyak ucapan subhanallah wa bihamdi astagfirullah wa atubu ilaih. Kenapa? Saya sering mengucapkan kalimat yang tadi, kalimat subhanallah wa bihamdi astagfirullah wa atubu ilaih. Kenapa kok seperti itu? Papa, maka Nabi menjawab, akhbaroni Rabbi anni sa'ara alamatan fi ummati fa idza ra'aituha aksartu min qawli subhanallah wa bihamdi astagfirullah wa atubu ilaih. Ini kan sama dengan yang tadi, Pak ya? Hanya beda periwayatannya. Beliau menjawab, Tuhanku telah memberitahukan kepadaku bahwasanya aku akan melihat sesuatu kalimat atau tanda untuk umatku. Jikalau saya melihatnya itu, maka aku memperbanyakkan ucapan subhanallah wa bihamdi astagfirullah wa atubu ilaih. Jadi kalau Nabi diberitahu oleh Allah, kalau kita itu oleh siapa? Oleh Rasulullah. Itu ya. Kan tidak mungkin Allah menginformasikan langsung kepada kita, tidak mungkin. Bukan dia tidak berkuasa, Allah kan bisa. Hanya untuk ini kan ada aturannya tersendiri. Allah kan bukan memberikan Quran langsung kepada manusia hiji-hiji, tidak kan? Tapi kepada siapa? Kepada Rasulullah lewat Jibril dan Nabi kepada kita semua. Ini juga sama. Jadi ketika Nabi ditanya apa yang menyebabkan Tuhan lebih sering membaca kalimat yang tadi, maka Nabi menjawab, Tuhanku telah memberitahukan kepadaku kan Tuhanku berarti Allah kepada Nabi Muhammad, bahwasanya aku akan melihat sesuatu alamat atau tanda untuk umatku. Nah, tanda apa? Usia senja yang tadi itu alamat, betul, itu alamat. Memang kan ada apa ya, orang tua yang sudah berusia 70 tahun tapi sekarang orang Amerika masih nanti ya.
Dia lebih senang memelihara kesehatan tubuhnya, kesehatan fisiknya. Nah, apa cirinya? Orang lagi sholat sebentar melumpangan, kulingan di masjid. Tujuannya apa? Ingin sehat. Ingin sehat. Dia terfokus untuk menyehatkan jasmani di dunia, enggak dipikirkan mungkin di akhirat sehat mah diri. Sakit di dunia ada obatnya, ada dokternya. Sakit di akhirat siapa obatnya? Apa obatnya? Siapa dokter? Tidak akan ada. Tapi ingat, bukan berarti kita mengabaikan kesehatan kita, bukan begitu. Ya kita perhatikan dua-duanya. Agar sehat di dunia, bagaimana cara pola hidup, pola makan, pola tidur, pola istirahat, pola ngaji, pola piknik, kan gitu Pak ya. Pola hayo ngaji piknik tarak ini kurang bagus. Jikalau saya melihatnya, maka aku memperbanyakkan ucapan Subhanallah wa bihamdihi wa astaghfirullah wa atubu ilaihi. Jadi ini saya mengajak kepada semuanya. Cek ibu tada abdi mah nembe 40 tahun sausat moal waka nah ulah kitu punya tos apalkeun ieu. Apalkan ini. Ini masih lanjutannya. Faqad ra'aituha, kini aku telah melihat alamat tersebut. Di Nabi kan belum tahu Pak ya, tak apa alamatnya teh. Hanya digerakkan hati untuk membaca kalimat ini oleh siapa? Oleh Allah. Faqad ra'aituha, kini aku telah melihat alamat tersebut. Apa? Turun surat An-Nasr. Oh, itu teh alamat buat aku. Bahwa aku telah tuntas melaksanakan tugas, tos tamat moal aya pensiunan Nabi moal aya. Rasul terdapat terus pensiun senabi mah mungkin. Berapa Nabi pensiun? Ya, seperti ustaz atau penceramah, ayah mau penceramah pensiun Pak? Tidak akan ada. Kalau guru, ada yang pensiun. Karena terus dengan ulang habis pensiun, sana ini mah kami tahun 2022 ya, terus ngajar dulu. Tapi kapan ustaz ceramah? Ustaz nanti ceramah terus pensiun. Mual ayat ustaz saat pensiun tidak ada. Itu seorang penceramah kan semakin tua semakin bagus, semakin menjadi. Montong. Ingat pada usia kita. Ya, itu kalau penceramah Pak semakin tua semakin matang pikirannya Pak ya. Semakin banyak hikmah yang dia sampaikan. Jadi selama orang membutuhkan ya dia selalu datang. Di mual ayat juru dakwah sampai ke urin tidak tugas dakwahnya. Kecuali dengan orang yang ditugas dakwah oleh pemerintah gitu kan. Kayak masa pensiunnya. Di kata Nabi, ketika Aisyah bertanya apa yang dibutuhkan, terus membaca doa yang tadi. Kata Nabi, jika aku melihat alamat itu, maka doa Tuhan, kini aku telah melihat alamat tersebut, yaitu turunnya surat An-Nasr. Idza jaa nasrullahi wal fath. Ya, apabila telah datang pertolongan dari Allah dan kemenangan, dibuktikan dengan apa? Fatu Makkah, dibuktikan dengan pembebasan kota Mekah. Maka ketika itu Mekah jadi milik umat Islam, Madinah milik umat Islam, Mekah belum. Maka di tahun berikutnya perang pun terjadi, maka Mekah ditaklukkan, orang kafir banyak yang dibunuh. Maka turunlah surat An-Nasr, maka bebaslah kota Mekah dari berhala yang cukup banyak. Itu merupakan alamat buat aku, hanya tepoknya kepada Aisyah bahwa aku segera akan meninggal dunia. Gak bisa disampaikan kepada Aisyah. Hanya Umar nanya kepada Ibnu Mas'ud, Ibnu Abbas, apa yang kau bisa tahu dari surat yang tadi? Maka dia menjawab, Nabi telah selesai tugasnya, berarti beliau akan segera berpulang ke rahmatullah.
Nah ini juga ciri buat kita, alamat buat kita, ya orang geus boga budak, geus boga incu, usia kita di atas 60 tahun, maka tingkatkanlah amal soleh, perbanyak amal soleh, ya. Karena amal soleh merupakan bekal kita yang sebenarnya, ya. Sawah anu lega, imah anu lega, mobil anu lega, bakal ditinggalkeun, ya. Bapak ibu punya mobil berapa, punya motor berapa, punya anak berapa, bapak punya istri berapa, akan ditinggalkan semuanya, Pak. Jadi rebutan siapa? Rebutan ahli waris. Kalau mereka orang-orang yang saudara soleha, tentu akan dimanfaatkan untuk kemaslahatan agama. Tapi kalau mereka tidak termasuk orang-orang yang soleh dan soleha, ya tentu mereka akan menyalahgunakan apapun yang kita tinggalkan bagi mereka. Ya. Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja, dan kau melihat manusia masuk dalam agama Allah dengan berduyun-duyun. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Maka maha sucikanlah dengan mengucapkan puji-pujian kepada Tuhanmu dan mohonlah pengampunan kepadanya. Sesungguhnya Allah adalah maha penerima taubat. Sucikan Allah, puji Allah, sertakan dengan permintaan maaf kita kepada Allah yang Maha Kuasa. Beres, sempurna orang seperti itu. Terakhir ini, An Jabirin radhiyallahu anhu qala, Jabir berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul telah bersabda, yub'asu kullu abdin ala ma mata alaihi. Dibangkitkan setiap hamba itu dari kuburnya menurut sesuai keadaan apa yang ia mati atasnya. Orang meninggal dunia karena bunuh diri, maka dia pun ketika dibangkitkan nanti pada hari kiamat, dia akan bunuh diri, hidup lagi, bunuh lagi, hidup terus seperti itu. Orang yang matinya ngalagrakeun maneh, menjatuhkan diri dari gedung nomor sekian, belum, dia meninggal dunia, dikuburkan. Nanti pada hari kiamat ketika dibangkitkan, maka akan seperti itu selamanya sampai masuk pada putusan Allah surga dan neraka. Kita senantiasa bertasbih kepada Allah, memuji kepada Allah. Ketika kalimat yang berada dari kubur kita meninggal dunia, maka nanti pun kita akan dibangkitkan pada hari kiamat dalam kondisi cemerlang tubuh kita, cemerlang wajah kita. Itulah merupakan nasihat Rasul kepada kita. Perbanyaklah amal soleh, tingkatkan ibadah kita, khususnya di usia senja seperti kita sekarang ini. Tapi sehingga saya melihat tidak semuanya usia senja, Pak ya. Ada yang masih muda, sekedik banyak. Sekedik kan orang namanya. Kalau ibu-ibu masih banyak yang orang keneh bunya. Nya ibu. Mohon gitu bunya. Aminkan kan. Ya, Bapak dan Ibu yang saya hormati dan yang Allah muliakan, alhamdulillah sudah tuntas bab yang ke-12, 2 kali pertemuan menganjurkan untuk menambahkan kebaikan pada usia senja. Yaitulah yang Nabi pesankan kepada kita, sering-seringlah kita mengucapkan kalimat pujian kepada Allah, subhanakallahumma wa bihamdik, astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya. Nah itu saja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini. Barangkali ada pertanyaan, silakan.